Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laili Rizky Amalia, stambuk A351181026. Saya merupakan mahasiswi dari Prodi Pendidikan Geografi Universitas Tadulako. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit membahas mengenai materi bentukan wilayah antar pasang surut dari mata kuliah Geografi Pantai dan Pesisir. Nah, teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini yang akan saya bahas itu yakni yang pertama mengenai mangrove, yang kedua arch, yang ketiga rataan pasang surut, yang keempat delta, dan yang terakhir atau yang kelima ialah gisik. Oke, yang pertama yang akan kita bahas ialah mangrove. Sepertinya kata mangrove ini sudah tidak asing lagi tentunya di telinga teman-teman sekalian. Nah, apa sih pengertian dari mangrove? Oke, mangrove adalah pohon yang sudah beradaptasi sedemikian rupa sehingga akan mampu untuk hidup di lingkungan berkadar garam tinggi, seperti lingkungan laut. Kemudian, apa saja ciri-ciri dari mangrove? Nah, ciri-ciri dari mangrove ini yang pertama yaitu didominasi oleh akar yang mencuat ke permukaan. Kemudian, yang kedua, tumbuh di kawasan perairan payau, yakni perairan yang terdiri atas campuran air tawar dan air asin. Yang ketiga, sangat dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Kemudian yang keempat, keberadaannya terutama di daerah yang mengalami pelumpuran dan juga terjadi akumulasi bahan organik. Nah, kemudian apa manfaat dari mangrove ini sendiri? Nah, manfaatnya itu tentu banyak sekali. Yang pertama itu dapat mencegah erosi dan abrasi. Yang kedua, sebagai penyaring alami. Yang ketiga, sebagai tempat hidup dan sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Kemudian yang keempat, sebagai tempat hidup dan sumber makanan bagi beberapa jenis hewan. Yang kelima, dapat dimanfaatkan sebagai tempat wisata. Oke, kemudian kita lanjut yang kedua, yaitu arch. Nah, arch sendiri adalah bentukan hasil abrasi tingkat lanjut dari gua-gua pantai berupa saling terhubungnya sisi gua yang satu dengan sisi gua yang lainnya sehingga membentuk sebuah lorong. Nah, teman-teman sekalian bisa melihatnya pada gambar yang sudah ditampilkan. Kemudian yang ketiga, rataan pasang surut. Nah, rataan pasang surut atau rataan pasang surut sendiri adalah naik atau turunnya permukaan air laut yang disebabkan oleh pengaruh gaya gravitasi bulan dan matahari. Ada 3 sumber gaya yang saling berinteraksi, yakni laut, matahari, dan bulan. Pasang surut dapat menyebabkan perubahan kedalaman perairan dan mengakibatkan arus pusaran yang dikenal sebagai arus pasang. Nah, lamanya periode pasang surut ini yaitu 12 jam 25 menit atau 24 jam 50 menit. Nah, kemudian yang keempat yaitu delta. Delta adalah bagian dari pantai yang lebih menjorok ke laut, di mana pada bagian ini terbentuk akibat adanya sebuah endapan sedimentasi sungai yang memasuki danau dan laut. Sedimentasi ini memiliki volume yang besar dari kemampuan pendistribusian itu kembali. Nah, adapun syarat terjadinya delta ini yaitu yang pertama, adanya gelombang air laut yang sangat kecil. Kemudian yang kedua, aliran arus pada pasang surut air laut tidak terlalu kuat. Yang ketiga, terdapat sungai yang menutup danau dan laut. Yang keempat, material batuan yang diendapkan di dalam laut dan danau cukup besar. Kemudian yang kelima, tidak terdapat gerakan tektonik yang dapat menyebabkan penurunan dalam dasar laut dan danau tempat muara sungai tersebut. Baik, kita lanjut ke materi yang kelima atau yang terakhir, yaitu gisik. Gisik merupakan jalur agak miring di tepi laut yang terentang antara garis batas laut terendah dan medan yang bercorak lain seperti tebing curam atau padang rumput, dan umumnya seperti pasir atau kerikil. Gisik merupakan salah satu dari beberapa penampilan bentuk lahan yang lazim ditemui pada daerah pantai. Material gisik berwujud material sedimen. Sedimen di laut berasal dari berbagai aktivitas di daratan maupun proses yang terjadi di laut tersebut. Pada prinsipnya, sedimen terbentuk karena proses pelapukan baik oleh faktor fisik, kimia, maupun biologi. Baik teman-teman, sekian dulu materi yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.